Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Bu Ismi. Insya Allah Bu Ismi akan mengajar pelajaran tahsin tahfiz Quran kelas 1 dan kelas 2. Oke, hari ini Bu Ismi akan bercerita tentang seekor binatang. Binatang ini hidup di padang pasir. Ada yang tahu binatang apa? Ya, betul. Binatang itu adalah unta. Sebelum teman-teman mendengarkan cerita Bu Ismi, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Unta adalah binatang yang istimewa. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan tentang unta. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta diciptakan? Kita bisa melihat dari yang pertama, dia itu bisa hidup di suhu udara 50 derajat Celcius. Wah, panas apa itu ya? Kita aja di sini nih kalau berapa nih? 30 derajat Celcius aja udah kepanasan, pengennya nyalain AC, minum es dan sebagainya. Nah, unta bisa tahan di udara yang panas itu karena dia memiliki kulit yang tebal. Jadi Allah sudah menciptakan kulit unta itu tebal supaya dia bisa tahan terhadap panas. Unta juga dapat bertahan hidup selama 8 hari tanpa makan. Kenapa? Karena unta menyimpan makanannya di dalam punuknya yang bentuknya begini. Nah, di situ ada lemak-lemak makanan gitu ya. Jadi unta bisa bertahan hidup selama 8 hari. Terus unta juga bisa bertahan tanpa minum selama 3 minggu, teman-teman. Nah, karena kan biasanya perjalanan di padang pasir itu jauh ya. Dan Allah sudah menciptakan unta supaya dia bisa bertahan lama tanpa makan dan minum. Selanjutnya, gigi dan mulut unta sudah Allah ciptakan khusus supaya dia bisa memakan segala macam makanan yang ada di padang pasir. Nah, sebagaimana kita tahu ya, tumbuhan di padang pasir itu kebanyakan tumbuhan berduri, contohnya itu kaktus. Nah, teman-teman tahu kaktus kan ya? Nah, itu kan banyak durinya. Nah, gigi unta kuat untuk mengunyah kaktus, dikunyah. Dan perut unta, pencernaannya itu sudah Allah ciptakan khusus juga supaya bisa menerima berbagai macam makanan dari padang pasir itu ya. Jadi kalau kita misalnya nggak biasa makan pedas kan jadi makan pedas perut kita sakit ya. Nah, kalau unta nggak, segala macam makanan yang ada di padang pasir bisa unta cerna dan bisa masuk ke dalam perutnya. Selanjutnya, kelopak mata unta nih. Kelopak mata unta Allah juga sudah ciptakan khusus, dibuat tebal dan itu untuk mengamankan mata unta dari debu dan juga butiran pasir di padang pasir ya. Kan kalau di padang pasir itu banyak angin ya teman-teman, jadi mata unta bisa kelilipan. Nah, tapi Allah sudah menjaga unta supaya nggak kelilipan. Kelopak mata unta itu
tembus cahaya. Jadi kalau untanya merem, dia masih bisa melihat. Nah, kalau kita merem, masih bisa melihat nggak? Enggak, karena beda dengan unta. Ketika untanya merem, dia masih bisa melihat gitu, karena kelopak matanya itu tembus cahaya. Lalu hidung unta juga ada penutup khususnya. Kalau hidung kita banyak bulu, ada bulu hidungnya yang melindungi kita dari debu. Nah, kalau unta ada penutup khusus. Jadi ketika ada angin gitu, dia akan nutup khusus, supaya debu-debunya nggak masuk ke dalam hidung. Oke, selanjutnya kaki unta. Nah, kaki unta juga Allah ciptakan khusus nih ya teman-teman. Kaki unta itu panjang supaya bisa menahan tubuhnya, jadi tubuhnya nggak kena pasir gitu. Terus juga kaki unta Allah ciptakan khusus supaya bisa berjalan di atas padang pasir. Nah, telapak kakinya yang lebar Allah ciptakan supaya bisa menahan badan unta ya, supaya nggak tenggelam gitu. Teman-teman pernah main ke pantai, itu kan ada pasirnya ya, kalau kita injek pasirnya kaki kita masuk ke dalam kan ya. Nah, kalau unta Allah ciptakan khusus kakinya supaya nggak ambles gitu ya, tenggelam ke dalam gitu ya, jadi bisa tetap bertahan gitu ya, karena unta itu digunakan untuk alat transportasi. Jadi dia itu bawa banyak beban ya, bisa sampai mungkin ratusan kilogram gitu. Wah, seberat apa itu ya. Nah, unta itu bisa menahannya, jadi dia kakinya jadi nggak masuk ke dalam pasir gitu. Nah teman-teman, itu tadi keistimewaan unta. Allah ciptakan unta sebagaimana mestinya gitu ya, dia digunakan di padang pasir gitu, dan Allah berikan keistimewaan khusus supaya dia bisa bertahan di padang pasir. Itu teman-teman, dan ya ciri-ciri tadi atau keistimewaan unta tadi membuktikan kebesaran dan keagungan Allah atas ciptaannya. Sekian cerita dari Bu Ismi, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.